Oke, berikutnya import unit of measure. Nah, unit of measure ini satuan ya, satuan aja. Satuan gudang, satuan penjualan, satuan purchase gitu ya. Karena bisa aja kita purchase dalam satuan Ini anaknya. kilogram, ya. Tapi pemakaian gram, ya kan? Penjualan nanti kilogram lagi atau gram lagi. Itu bebas aja kalau di Odoo, yang penting konversinya ada, tercatat. Cuman yang paling penting di produk nanti di produk inventory, ketika nanti udah ada produk ya, produk. Nah, di form produk ini kan ada, oke, dia defaultnya kalau belum di setting belum ada unit of measure kayak gini, Iya. belum ada. Oke, kita masuk ke configuration lagi, setting. Nah, di sini ada unit of measure ya. Nah, ini tik supaya muncul unit of measure, pilihan-pilihan unit of measure. Sebelahnya ada lagi, ada varian, ada product packaging, ya kan. Variannya varian produk ya. Atau di sini ada atau enggak. Jadi kalau di tekstil lah, misalnya di garment itu kan baju ada ukuran, ada warna, itu bajunya sebenarnya itu juga bajunya itu. Cuman ada varian ukuran, ada varian warna gitu. Atau kalau di sini mungkin ada, mungkin enggak ya. Kalau beda varian, beda harga Bisa. Pokoknya berarti merek susunya bisa dimasukin ke varian. Bisa juga susu fresh milk varian apa Varian, tapi variannya merek ya. farm, Cimory, Ya. nanti belinya berdasarkan tinggal di situ. Ya, bisa. Jadi variannya namanya merek gitu ya. Iya, boleh kan ya? Bisa. aja. Jadi bebas ya. Varian jenisnya pun kita bisa set, warna boleh, size boleh, merek boleh gitu ya. Nah kalau UOM ini Pak untuk bertingkat gimana Pak? Jadi satu produk kita punya 4 tingkat misalnya. Satu karton isi 4 box, satu box isi 3 kilo. 3 kilo itu akan kita terjemahkan itu gram misalnya. Ya, bisa. Ada 4 kali. Bisa. Jadi Itu produk packaging ada sebenarnya produk packaging, contoh 1 pak 6 botol, 1 box 10 piece. Ya maksudnya penerapan di sini. ya. Ini kita enable dulu. Pertama unit of measure dulu ya. Udah. Sehingga muncullah nanti menu unit of measure namanya. Nah, ini UOM ya. UOM sama UOM categories. UOM ya. Kita cek dulu UOM categories. Nah, UOM categoriesnya Odoo tuh by default ada unit. Unit ini yang bisa kita hitung gitu ya. Ada bendanya bisa kita hitung. Pieces satuan. Nah, pieces lah, dus lah, lusin ya. Botol gitu ya. Itu bisa kita hitung secara fisik, itu namanya unit. Nah, kalau weight ini berat ya, kilo, gram, ton ya. Ada lagi panjang, meter, sentimeter, kilometer, terakhir volume, liter, kubik, segala macam ya. Ini kategori. Nah, syaratnya suatu produk boleh ditransaksikan bermacam-macam satuan asal masih dalam satu kategori. Jadi kita belinya karton, simpennya pieces, jualnya atau transfernya dus, jualnya lusin. Nah, itu boleh karena masih dalam satuan yang sama yaitu unit. Jadi kalau ke gram, Nah, kalau ke gram dia by default nggak bisa, harus kita akalin dikit. Kita buat kategori sendiri gitu ya. Internal kategori. Yang di situ ada kilo, ada liter gitu kan. Kayak beli beras Dos pieces. 1 goni. yang misalnya Jualnya 3 liter gitu. untuk ini Pak, untuk balik ke BOM-nya kan. Ya. Jadi kita beli beras 1 karung 25 kilo. Iya. Ya kan? Tapi nanti di pemakaian di BOM Ya. itu gram. Iya. Nah, Mungkin itu lebih ke ini SKM. 1 karton Karton ke sen 48 kaleng
Dari satu can kaleng itu ke mililiter. gram. Ya. Itu harus buat kategori sendiri. Karena dia keluar dari ini kan. Bukan Dari bawaan kategori. dia nih, bukan. Maksudnya itu liternya itu gramnya itu kayak beras lah ya. Beras itu kalau di Indonesia emang ada yang literan gitu. Oh. Tapi Ya. sebenarnya kan gram. Kita tuh semua gram sih sebenarnya. Sebenarnya gram. Ya. Kalau bisa dinormalisasi semua jadi satuan yang standar itu lebih bagus. Gram Bisa sih. Maksudnya paling kecilnya bisa di gram sih. Ya. Karena kita kan timbang. Enggak kalau beras kan. Ini kan masalahnya kita berpindah dari unit as in box. Oh iya. Unit lagi cross unit kategori lagi. berarti ya. Cross Kayak kategori. kan. Ya, kategori kan. Dari can dia Ya. pindah ke weight. Ya. Ke volume karena Jadi dia Ya. kita liter. volume. Mm. Jadi Yang penting itu ada konversinya kan. Ada Fix kan, konversinya kan? Fix. Betul. Nah kalau itu kita buat satu kategori khusus yang bawaan odo ini kita buang aja biar nggak bentrok. Karena di sini ada kilogram, ada gram, ada apa? Beda sama yang gram yang di tempat kita itu nanti. Oke. Tapi Ya. kita juga punya yang normal gitu yang Nggak apa-apa, dari- nggak apa-apa, nggak apa-apa, Oke. nggak apa-apa. Jadi semuanya ngumpul di kategori yang kita punya sendiri nanti. Agak ini sih agak tricky. Karena banyak memang kejadian kayak di farmasi misalnya beli cairan itu drum, Iya. gitu kan? 3 drum, 4 drum. Nanti pas pemakaian atau penyimpanan liter. Pas pemakaian gram gitu kan. Nah, itu lebih rumit lagi karena dia melibatkan berat jenis. Si cairan itu ada berat jenisnya Pro, ya. ya. Oh. Kalau kita kan gram semua sih. Oke, ini kategori, kemudian masuklah ininya. Fisik. Tapi Uangnya. ini memang harus sih dari awal. Kalau yang Jadi dari awal. Gimana Oh iya, iya. Standarisasi. Itu standarisasi dulu. Standarisasi kita baca. Ya. Yes. Oke, ini yang bawaan odo nih seperti ini. Iya. Kalau bawaan odo intinya antar ini kita nggak bisa cross ini. Nggak bisa cross. Kita belinya dalam unit, terus bomnya dalam weight itu nggak bisa deh. Nggak bisa. Kan beli 3 dos, makainya 1 gram gitu nggak bisa deh. Karena beda kategori. Makanya harus kita buat kategori khusus. Oke, ini kita coba yang standar dulu. Ini contohnya. Kita mau buat pieces, ya kan? Pieces kategorinya unit. Ini ada tipe, ini ya. Kalau kita buat manual dulu ya, kita buat manual. Ini kan pieces belum ada ya. Kalau cara buat manualnya gini, kita buat uang namanya pieces. Pieces ini kan kategorinya unit ya, unit. Di sini ada type ya. Nah, type itu reference bigger or smaller. Nah, jadi di kategori unit ini mana yang dia menjadi reference satunya gitu, satu piecesnya gitu. Nah, kita coba cek udah ada belum. Nah, ini kan ada dozen, ada unit. Unit ini reference unit ya. Jadi dia di uang Satu unit. dia ini dia satunya nih, satunya itu. Artinya dozen ini 12 gitu. 12 dibandingkan sama referensinya dia, reference di kategori unit ini yaitu unit tadi. Nah, sekarang kita mau buat pieces gitu kan. Pieces itu sebenarnya satu juga kan. Tapi kita nyebutnya pieces bukan unit gitu. Kita aja nyebutnya sendiri pieces. Nah, ini kategorinya unit. Nah, di Odo ini 12 ini nggak bisa ada 2 reference. Jadi ini nggak bisa nih. Coba kita save ya. Nah, itu nggak mau dia. Jadi kita buat aja bigger or smaller tapi satu gitu ya. Ini 1. Nah, udah rasionya 1. Nggak apa-apa kalau gini mau dia. Jadi bigger tapi 1 kali. Nah, gini mau dia nih. Contoh misalnya kita buat lagi karton. Karton yang isi 24 misalnya. Kategori unit. Nah, dia bigger ya, jelas nih kali ini bigger 24 kali dari unit satuannya ya, Pak. Reference-nya 24. Nah, gini mau dia unit 24. Jadi kalau kita nanti beli barang satu karton 24 gitu ya. Nanti di gudang terjadi 24 gitu. Terbentuk on hand 24.
Sama gue juga. Ini biasa. Teh. Biasa juga. Bapak mau minum hangat? Kopi, teh mungkin? Manis? Oh ini boleh atau- nih, ini aja. Ini tambah lagi. Lagi? Air le mineral biasa. 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 Bapak mau minum panas? Enggak? Sama kopi ya? Sama kopi boleh. Sama Kopi ya? Hitam. Hitam ya, hitam. Oke. Americano. Ini Amerika. bisa Manis. Pahit aja. Manis. Awal sama. Awal Di tertukar. buang aja dulu tadi. Itu yang ada jeruknya, jangan sampai tukar. Yang ada jeruknya tetap ada jeruk. Sama-sama. Ya. Le mineral biasa satu sama americano panas. Hah? Iya. Thank you. Nah, kita nih. Ani mau minum panas nggak? Mau kopi? Enggak. Bindi? Nah, ini berarti Mau kopi? UOM-nya itu general ya? Maksudnya UOM-nya itu general. Maksudnya kayak saya kan pasti ada satu karton tuh macam-macam kan. Berarti ini general ya, bukan satu karton milik si barang A saja, tapi Bukan. satu kartonnya ya. Bebas. Karton yang isi 24, karton 24. Iya, karton Bebas. 24, karton 36, ada Karton karton 48. Ya, Berarti itu harus dibikin semua ya. harus dibuat ya. Harus dibuat. Ya, ini saya nggak ngerti. Saya kan selama 4 tahun yang lalu. Saya gini nggak ngerti nih, nyetirnya tuh nggak ngerti gitu gimana. Makanya kenal Pak Haji sama saya dari 4 tahun yang lalu dong. Biar ngerti. Gara-gara gini dong, udah pusing kan. Oke, Nah, inputnya sama. Jadi sekarang kita harus bikin Ya. satu kategori. Berarti kalau di kita ya, Bang, harus bikin kategori baru. Isinya itu Cross. Isi cross. Dan yang bentrok-bentrok ini dibuang. Ini dibuang supaya nggak salah pilih nanti. Oke. Ya, pokoknya semua kategori kita sendiri aja. Daripada ke klik keliru ya. Iya, oke. Sering kejadian tuh. Jadi kalau misalnya saya punya satu botol, saya misalnya susu kental manis ya, Carnation itu 375 gram satu kaleng. Sedangkan misalnya Indomilk itu 390 gram. Berarti saya harus bikin gramnya Carnation dan gramnya Indomilk. Di gudang nanti satuannya apa? Di laporan persediaan itu kalengnya atau gramnya? Laporannya secara kaleng, Kaleng, tapi gram itu dipakai untuk BOR. bom, pemakaian. Aduh. Harusnya sih nggak masalah dong. Karena ada susu fresh Ya, milk ya, Pak. harus buat Satu-satu ya? uom satu-satu. Jadi misalnya fresh milk aja Pak, fresh milk refill itu satu dus, satu Ya. packaging itu 1 liter. Oke. Tapi Cimor itu 950, Hmm. Farm itu 935. Hmm. Jadi itu harus dibikin satu. Mililiter ya. Jadi Iya, nggak bisa mililiter. ikut varian ya, mesti bikin satu-satu ya. Kalau tadi kan maunya susu susu Iya, iya, aja. iya. Satu item. Di varian ya Variannya banyak. Variannya banyak. bisa sih. Di varian tuh nanti ada uomnya juga. Oh. Nah, ini dia. Ya, banyak. Udah semua. Ya. Oke. Mas Nadia. Ya, jadi gini. Beli ketika beli Ya. Jadi yang paling penting ini unit of measure ini adalah satuan di gudang, udah ya. laporan stoknya. Oke. Ini dia nih. Jadi kita mau tampilin misalnya di stock card ya, di stock card mutasi barang dan saldo akhir barang itu mau dilihat dalam satuan apa gitu. Nah ini yang disebut yang di ini, unit of measure ini. Ini yang paling referensinya lah ya, yang paling menjadi patokan. Iya. Kalau ini pada saat kita purchase pas PO, ini boleh beda satuan, boleh sama, boleh beda, boleh sama. Yang penting satu kategori ini. Ya. Nah, kategori yang kita buat sendiri tadi kan. Ya. Nah, itu. Udah itu aja yang paling penting. Ini kita sepakati dulu di produk ini, produk apapun ya, Ya. susu kental manis tadi misalnya. Ini di laporan stoknya mau dilihat secara apanya gitu, secara gramnya atau secara kalengnya. Kalau laporan stok mungkin by can, By fisik. Fisik, oke. trade. Can. Berarti produk apa tuh Carnation berarti can yang isinya sekian mililiter gitu kan. Oh, Harus dibuat itu satu-satu berarti. sorry, bener Pak Haji. Jadi Iya. maunya itu kita bisa melihat bahwa si susu itu misalnya satu tray dus itu isinya 24.
Nah, tapi sisanya itu ternyata bukan 48 sehingga tersebut 2 dus, tapi misalnya 29 atau 30. Jadi kan harusnya kebacanya adalah 1 dus 10 berapa kaleng? berapa kaleng gitu, sekian kaleng gitu. Nah, itu kita pengen lihatnya kayak gitu tuh. Literally dus, terus si kontennya itu sisa. Semua UMR disebut. Nggak sampai ke bawah sih mungkin. Ya. Maksudnya si milinya nggak karena kan dari kaleng itu kan turun jadi mili. Nah, Ya. tapi kita cuma mau lihat si dusnya dan Berapa dus? kaleng. Ya, berapa dus dan Berapa dus? berapa kaleng. Berapa kaleng? Ya. Sebenarnya yang pokoknya patokan ini aja, unit of measure ini berapa kaleng berarti ya, kalau susu kental manis ini berapa kaleng. Ya. Sebenarnya kalau dus palet package itu bisa pakai yang package tadi. Hilang air yang hidupnya mana? Kenapa hidupnya hilang? Kamu ditambahin juga. Enggak, maksudnya ya